Mungkin ada yang merasa, kenapa sih target-target yang aku capai ini tidak memuaskan diri aku, atau mungkin kenapa aku nggak pernah mencapai target-target yang telah aku tentukan. Kalau semuanya, kalian sebagai seorang mahasiswa pasti punya yang namanya target dalam dunia pendidikan kalian. Dan aku juga percaya bahwasannya kalian ingin mencapai target-target tersebut, namun dari beberapa kalian mungkin ada yang merasa, kenapa sih target-target yang aku capai ini tidak memuaskan diri aku, atau mungkin kenapa aku nggak pernah mencapai target-target yang telah aku tentukan. Dan pada video kali ini aku ingin membahas beberapa hal yang aku rasa memiliki pengaruh penting dalam pencapaian target, ataupun itu dalam rasa kepuasan diri kita setelah kita meraih beberapa target yang kita telah tentukan sebelumnya. Dan dari beberapa poin-poin ini aku harap kalian bisa mulai untuk mencapai target kalian, atau mungkin merasa lebih puas ketika kalian sudah mencapai target kalian. Jadi mari kita mulai ke poin yang pertama. Pada poin yang pertama, aku ingin membahas betapa pentingnya strategi. Jadi dalam penentuan target, kita harus memiliki strategi yang tentunya baik dan cocok untuk diri kita, karena tidak semua strategi dalam dunia ini itu bisa berperan untuk diri kita. Apa sih maksudnya? Yang aku maksud di sini adalah strategi itu bisa kita atur, strategi itu juga bisa kita cari celahnya bagaimana itu bisa cocok dengan kemampuan diri kita sendiri. Jangan kalian gunakan strategi yang digunakan oleh orang lain lalu kalian aplikasikan ke dalam diri kalian. Mungkin kalian boleh mempelajarinya, tapi jangan 100% untuk diambil. Sama seperti video kali ini. Mungkin kalian bisa mengambil beberapa pelajaran yang akan aku sampaikan sehingga kalian bisa lebih berhati-hati dalam membuat target nantinya. Tapi jangan 100% kalian ambil dan lakukan secara mentah-mentah, tanpa mengolahnya terlebih dahulu, tanpa memfilternya terlebih dahulu. Jadi mengenai strategi ini adalah, apabila kalian ingin mencapai sebuah titik, pastikan kalian sudah memiliki plan-plannya. Kalian sudah punya alurnya, kalian sudah tahu bagaimana kalian akan melangkah selanjutnya. Mungkin akan sulit apabila kalian langsung menentukan target titik finishnya, tapi apabila kalian berusaha untuk mencari langkah selanjutnya, atau mungkin 2 atau 3 langkah ke depannya, itu akan memudahkan kalian juga. Tapi yang paling utama adalah dalam membuat strategi itu kalian harus tahu tujuan kalian itu mau kemana. Dari tujuan yang sudah jelas, itu kalian bisa mulai mencari jalan mana yang ingin kalian gunakan. Dan pada saat aku baru mulai masuk kuliah, aku merasa bahwasannya apabila aku ingin mencapai sesuatu, maka aku akan melakukan saja yang terbaik tanpa menggunakan strategi apapun. Namun ternyata apa yang aku lakukan itu adalah hal yang salah. Banyak hal-hal yang justru terbuang, seperti contohnya energi, waktu, dan juga kesempatan. Aku membuang energi, waktu, dan kesempatan pada hal-hal yang tidak seharusnya aku fokuskan, dan itu memberikan dampak kepada aku kurang optimalnya kinerjaku pada sebuah target, dan itu bukanlah hal yang kita inginkan sebagai seseorang yang ingin mencapai sebuah target. Maka dari itu aku pun mulai mengganti strategiku untuk bisa mulai fokus pada satu titik ataupun 2 titik yang memang aku betul-betul inginkan. Dan seiring berjalannya waktu, mungkin akan ada kesulitan-kesulitan, namun cepat atau lambat ketika kita sudah mulai memfokuskan pada titik tersebut, pada akhirnya nantinya kalian akan bisa mendapatkan target kalian. Poin yang kedua yang ingin aku highlight adalah sabar. Ketika kalian ingin meraih sebuah achievement atau mungkin pencapaian tertentu dalam hidup, dalam pendidikan, kalian harus belajar yang namanya sabar. Sabar ini ada berbagai macam bentuknya. Bisa dengan sabar untuk menunggu, bisa juga dengan sabar untuk terus bisa berlatih. Ketika aku berusaha untuk mencari beasiswa ke luar negeri, apa yang aku lakukan adalah terus-menerus mencoba untuk mengaplikasikan lamaran aku untuk bisa diterima, mungkin dari salah satu lamaran yang aku berikan. Tidak semua lamaran beasiswa yang aku berikan langsung 100% diterima, mungkin ada yang lolos sampai tahap berkas, ada yang sampai wawancara, dan mungkin ada juga yang lolos sampai mendapatkan beasiswanya. Namun tidak semua itu semata-mata menjadi sebuah hal yang sia-sia. Jadi kalian bisa juga mendapatkan sebuah pembelajaran ketika kalian memiliki proses tersebut. Mungkin kalian bisa mendapatkan koneksi, pengalaman, atau bisa juga berupa jam terbang untuk memiliki kemampuan menulis esai, menyiapkan berkas-berkas, dan itu bisa menjadi sebuah poin plus. Jadi kalian bisa belajar untuk sabar.
Poin yang ketiga adalah target yang realistis. Ini menjadi sebuah poin yang penting karena saat aku dulu masih di bangku sekolah, aku merasa bahwa aku pengen sampai di tingkat internasional. Padahal saat itu ketika aku baru masuk sekolah, aku itu merasa bahwasannya dunia ini tuh kecil, sangat kecil, sampai aku gak bisa mengetahui bahwa mungkin saingan-saingan di luar sana itu memiliki kemampuan yang lebih hebat. Di satu sisi mimpi yang setinggi langit itu adalah mimpi yang baik, namun di sisi yang lain juga kita harus tahu bahwasannya ketika kita memasang cita-cita yang terlalu tinggi, pada akhirnya secara realistisnya apabila kita tidak mencapai realita tersebut atau mungkin tidak mencapai kemampuan tersebut, dikhawatirkan kita sendiri juga yang akan jatuh nantinya. Jadi pastikan bahwa kalian itu bisa memberikan target yang realistis untuk diri kalian, sehingga ketika kalian mencapai target tersebut, kalian itu bisa merasakan bahwa kalian itu puas dengan target tersebut. Target yang realistis ini bukanlah target yang terlalu tinggi, namun bukan juga target yang terlalu rendah, namun target yang ketika kalian merasa kalian memiliki target itu, kalian merasa tertantang, namun kalian juga di saat yang bersamaan kalian mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang kalian bisa lakukan untuk bisa mencapai target tersebut. Dan mungkin itu adalah beberapa tips-tips yang bisa aku berikan. Yang poin-poin tersebut itu sangat berpengaruh ketika aku mencoba untuk menggapai target-target aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.